Monitor Sulawesi Tengah, sepanjang waktu. Saya bersama Pak Agus Hendra Rangi atau saya harus jelaskan dulu ini Pak Hendra latar belakang. Ternyata beliau ini adalah selain kepala Jasindo Sulawesi Tengah, beliau juga ternyata pengusaha ini. Ya, saya baru tahu ini asik ini. Dan kita akan banyak berdiskusi tentang, bukan kita tidak bicara soal Jasindo ini, tapi kita bicara bagaimana pengalaman dari Pak Hendra di tengah kesibukan sebagai pimpinan asuransi, kemudian menggeluti juga bidang usaha. Saya sapa dulu, apa kabar nih Pak? Ini untuk kedua kalinya kita diskusi nih. Semua ini yang bicara mengenai podcast. Ya, oke. Nah, Pak Hendra, ini kan saya tahu Pak Hendra ini sangat sibuk dengan aktivitasnya sebagai kepala asuransi Jasindo, gitu ya. Tentu membagi waktu itu agak susah. Apa yang memotivasi Bapak sehingga sudah tahu sibuk tapi masih bisa bikin usaha? Ya ini kafe yang orang bilang ya ikut tren kekinian lah begitu. Nah, kita berbagi lah Pak, siapa tahu teman-teman sahabat Radar Palu juga ada yang mau jadi pengusaha atau adalah ilmu-ilmu yang kita bisa bagi. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih. Memang sih sebenarnya awal mulanya itu saya pada saat COVID kan. Oh, jadi COVID ya. Betul. Jadi pada saat COVID itu kan itu pertama kali saya membuka kafe. Ya. Pada saat itu memang franchise awal mulanya. Karena pada waktu itu kan kita tidak boleh ya, kan tuh distancing di rumah lah begitu ya. Nggak boleh untuk melakukan pekerjaan di rumah. Makanya pada saat itu saya berinisiatif karena energi saya yang lumayan cukup besar ketika dibatasi dengan rutinitas yang terbatas. Jadi saya berpikir apa ya yang bisa saya kerjakan selain dari pekerjaan gitu ya. Awalnya memang iseng-iseng dan juga sebenarnya bagaimana saya berpikir mensupport pekerjaan saya. Karena pekerjaan saya ini kan yang Bapak sebutkan tadi. Jadi kita memerlukan komunitas, memerlukan perkumpulan. Nah, ketimbang saya pergi ke kolamnya orang lain, betul. Lebih baik saya berpikir bagaimana caranya saya membuat kolam sendiri, kemudian saya datangkan ikannya, kemudian bisnis ini tetap berjalan. Ya, siap. Sebenarnya inisiasi saya awalnya begitu, jadi bagaimana saya mencoba untuk menciptakan market sendiri, analoginya seperti kolam, dan kemudian ikannya itu ada di kolam saya, sehingga saya dengan mudah untuk melakukan pekerjaan saya. Sebenarnya inisiatifnya gitu. Namun berjalannya waktu ternyata kok ini ya menariknya kok bisa mendapatkan keuntungan juga. Jadi sebenarnya awalnya tuh cuma karena iseng. Kemudian saya berpikir bahwa memang mensupport pekerjaan saya. Saya membuat creating market sendiri dan hasilnya sih bagus. Jadi memang berkarir sampai berbisnis akhirnya. Nah, sekarang sudah berjalan di 6 tahun. Saya dengar tadi usaha Bapak ini bukan cuma satu. Ada berapa cabang? Kita sekarang sih kalau di kuliner kita ada kurang lebih ada 6. Di kuliner. Saya ada barber, kemudian juga ada berbagai macam lah. Jadi memang saya ini mencoba banyak hal, tapi memang tujuan tanggung jawab utama saya adalah saya berkarir. Siap. Ada selain di Palu di mana? Kebetulan ada di Jakarta juga. Oh, ada di luar Palu ternyata. Terus ada di Manado. Oh ya. Di Morowali. Oh, di Morowali juga ada. Di Luwung. Wah, ini luar biasa ini. Ternyata yang selama ini kita kenal Pak Hendra ini. Tapi memang tetap saya bukan fully entrepreneur ya sebenarnya. Iya. Jadi saya tetap punya dua dunia. Jadi menjadi entrepreneur dan juga menjadi seorang profesional. Bagaimana Pak Hendra membagi waktu itu? Ini saya penasaran ini karena saya saja ini di profesi kita orang ini kan lumayan sibuk lah begitu.
saya agak pusing ini memikirkan membagi waktu, apalagi mengurusi usaha seperti ini kan ada karyawan, ada macam-macamnya lagi, kebutuhan-kebutuhan lain harus dipenuhi. Ya betul tadi, intinya sih kalau ada dari pengalaman saya yang pertama memang harus manajemen time. Oke. Manajemen waktunya diatur sebaik mungkin. Kemudian sebenarnya bisnis saya itu kebanyakan biasanya bersistem. Oh iya. Jadi bagaimana cara supaya bisnis itu tersistemisasi gitu. Jadi kita tidak perlu diperankan oleh ownernya. Jadi bagaimana caranya membangun sebuah bisnis itu dia tersistem dan owner itu hanya ya sistem pilot. Nah, jadi bagian keuangan, kemudian operasional, kemudian supply itu harus tersistem. Kalau saya makanya kenapa saya lebih banyak berkecimpung di dunia franchise atau berkecimpung di dunia apa? Meskipun orang bilang ya F&B itu kan sangat susah ya, F&B karena kan perintilannya banyak sekali. Memang sih pekerjaan di awal itu memang challenging namanya, menantang. Tapi bagaimana caranya ya itu semua harus terukur, harus terhitung, harus tersistemize. Itu sih yang challenge dari sebuah bisnis supaya kita bisa melakukan pekerjaan kita nggak terganggu dengan bisnis. Wah, ini dapat ilmu baru, siapa tahu jadi pengusaha juga ini sahabat trader Palu. Coba. Nah, saya masih penasaran ini Pak Hendra, taruhlah Palu ini kota yang tidak sebesar kota-kota lain gitu kan. Dia orang bilang baru mulai lagi ditata karena kemarin kena gempa, belum disusul lagi kemarin COVID. Apa yang membuat Pak Hendra memilih Palu gitu untuk bisa membuka usaha ini? Jadi orang tua saya itu pernah mengajarkan di mana kaki berbeda sebelah ini juga. Oke. Jadi saya sih sebenarnya tidak spesifik Palu, karena dimanapun saya berada, saya selalu melihat apa ya yang bisa saya optimalkan dari apa yang dipercayakan Tuhan di hidup kita kan, baik di pekerjaan ataupun di bisnis. Karena pada orang kan beda-beda ya. Ada yang bukan menjadi bisnis, ada yang bukan bekerja atau menjadi sektor yang lain. Gitu. Jadi saya berpikir sih, karena di Kendari itu pernah mau juga ada lagi. Ini tidak lepas juga sih nasihat dari dosen saya dulu. Bilang, usahakan kamu punya lebih dari satu dunia. Supaya kalau duniamu satu hancur, kau masih punya dunia yang lain. Ada pelampung ya. Ada pelampung. Jadi kalau ada satu dunia ya kita hancur, satu kita masih punya dunia lain. Tapi karena tadi mungkin karena saya punya energi yang besar. Jadi saya punya sesuatu hal yang positif yang saya harus kelola gitu. Explore ya. Karena kalau enggak nanti daripada terbuang di hal-hal yang negatif, mending saya buang di hal-hal yang positif. Jadi kayak bisnis, terus juga kadang-kadang juga dengan masyarakat. Atau dulu saya pernah mengajar. Pokoknya ada di luar dari pekerjaannya. Supaya nggak terlalu pusing juga kan. Nah, kita perlu spesialis di tempat yang lain yang lebih positif. Gitu sih. Ya, Pak Hendra pilih model bisnis seperti yang kita ada sekarang di sini ini, di Coffee Manjaya. Ini itu kenapa pilih nama ini, konsep begini? Ini kan apa namanya? Kalau menurut saya, Pak Hendra ini konsep yang mungkin di Palu tidak banyak. Tempatnya juga bagaimana? Saya melihatnya baru, tapi kayak kembali ke tempo dulu, tapi masuk ke dalam modern justru. Nah, kenapa pilih konsep itu untuk dikenalkan di Palu? Jadi dulu saya pernah jalan-jalan ke Malaysia. Jadi saya pernah jalan ke Malaysia, terus kemudian di kafe itu kebetulan lokasinya dekat bandara. Saya lihat lokasi kafe ini menarik ya. Ada kompleks vintage, tapi ada seperti yang sedikit. Kemudian ada culture-nya, budayanya gitu kan. Jadi waktu saya kesini kan, saya berpikir ada nggak ya kafe yang memunculkan suatu nilai budaya. Ada kafe yang memunculkan memunculkan sebuah adat istiadat atau budaya. Jadi terang gitu. Karena kalau yang dari banyak di pasaran itu kan lebih ke industri ya, modernisme.
Nah, saya mau menunjukkan itu sebenarnya. Cuma memang karena keterbatasan waktu, jadi saya belum selesai sebenarnya. Jadi pada secara gedung sih memang saya sudah tampil ya. Nah, saya tinggal menunjukkan ya saya berpikir misalnya si waitersnya itu pakai baju adat. Oh iya. Lebih Kan keren lagi. Apa, kita juga kan menjadi om-om-omnya. Iya. Jadi om-om-omnya kan bahasa Melayu. Iya. Orang semua bersaudara. Oke. Nah itu budaya-budaya itu yang mau saya sebenarnya mau munculkan. Jadi nggak cuma profitabilitas, bukan cuma kaitan keuntungan, tapi saya itu mau menggali budaya-budaya lokal itu kayak gimana. Iya, ada nilai budayanya ya. Iya, saya mau jadi bisnis yang ada supaya memberikan impact ke lokal juga. Ketika saya pindah, saya berharap sih ini masih tetap berjalan. Jadi bisa memberikan inilah apa namanya? Semacam edukasi bahwa ada budaya yang supaya jangan dilupa lah sama generasi berikutnya ya. Wah, asik. Jadi bukan cuman kafe tapi ada nilai edukasi juga. Ketika orang kesini nanti orang tahu ini Pak, kalau misalnya jadi ya pakai pakaian adat, ini adat apa, orang akan tahu. Maunya saya tuh seperti itu. Lebih ke sebenarnya ini memang lebih ke laboratorium saya. Oh ya. Jadi tempat saya bereksperimen, tempat saya memikirkan sesuatu, jadi supaya saya tuangkan di sini, tapi di luar itu. Sekaligus juga tadi yang saya sampaikan bahwa banyak juga memang relasi-relasi saya kan, saya kenalkan di sini. Oh iya betul. Jadi saya membuat pola dulu. Iya baik. Tadi ada 5 ya, sudah 6 ya? Betul. 6 unit usaha lah begitu bahasanya. 6 unit ya. Rencana mau pengembangan lagi atau? Rencana sih ada. Oke. Nanti kita mau bikin Konsepnya model begini juga atau ada ide lain? Konsepnya mungkin begini, tapi mungkin ditawarkan dengan ritme atau kondimen yang sedikit berbeda lah. Tadi saya coba lihat menunya begitu kan. Menunya kalau bahasa orang-orang sekarang itu merakyat itu artinya dia bisa dijangkau anak muda, anak sekolahan, mahasiswa gitu. Memang segmentasinya ada yang menarik ya dari juga ini. Jadi kebanyakan memang orang arisan, orang kantoran, orang pegawai. Mungkin pelajar mahasiswa bikin tugas bisa juga. Jadi maunya mereka suka enjoy. Malah saya di sini kalau waktu ini saya ingin sih misalnya di sini tuh kayak makanya bisa di kelas-kelas. Saya ingin tuh mahasiswa itu mungkin ada buku di sini. Dia belajar komunitas bahasa Inggris lah. Komunitas apa? Gitu. Karena kemarin banyak juga nih orang yang persiapan masuk perguruan tinggi, ya betul. Malah saya ingin terlibat di dalamnya. Jadi sekalian usaha, sekalian juga membantu mahasiswa mungkin ada yang kita bisa sharing gitu ya. Jadi bukan cuma berkaitan dengan profit, karena kan kalau di sana berkaitan dengan profit ya. Kalau saya ingin sih memberikan dampak, Nah, baik Pak Hendra. Saya tertarik ini kan dengan usaha yang sudah dibangun ini, saya lihat itu banyak anak-anak muda yang digunakan. Artinya ada lapangan pekerjaan yang bisa dibuka di situ ya. Nah, ini konsep yang Bapak bangun ini, saya kira kalau kelihatan dari luar bisa dibilang jadul, bisa modern. Kenapa pilih anak muda? Nah, ini yang jadi penasaran saya. Anak muda yang lebih Gen Z lah ya, begitu ya. Sebenarnya kan memang Indonesia ini kan mengalami bonus demografi. Demografi yang dimana populasi itu besar di Gen Z. Besar di anak mudanya. Jadi memang penetrasi market saya pasarnya mengarah ke sana. Nah, cuman sebenarnya ini ada strategi juga nih kenapa saya memilih vintage. Nah, karena saya ini kan
kelahiran ya 90 gitu. Ya, oke. Jadi ya masa-masa transisi itu. Oke. Kita masih apa ya, masih mengalami yang namanya apa, suruh tidur siang lah, apa namanya, dicamuk itu baru ini kan, baru dengar. Jadi saya itu sebenarnya ingin bernostalgia juga. Oh iya. Jadi kayak kemudian konsep kita ada juga benderanya. Oke. Apa ya, kayak jadulnya. Jadi saya sendiri sebagai owner pengen apa ya, pengen mengulang masa-masa bahagia itu, masa-masa di mana yang menjadi permasalahan itu cuma PR matematika, disuruh tidur siang. Sekarang kan kita udah ditumbuh dewasa nih, udah menjadi bapak, udah banyak kandungan, anak. Jadi saya sendiri sebenarnya waktu saya melihat enak juga ya kalau ada kakek yang apa namanya, kita sedikit nostalgia. Iya. Flashback memori dulu ya. Baik Pak Hendra. Mungkin kita bisa berbagi apa namanya, semacam motivasi begitu. Kalau ada orang yang mau ingin seperti Pak Hendra gitu, kira-kira tipsnya apa yang harus kita lakukan gitu kan? Karena memulai usaha itu kan tidak gampang, membutuhkan keberanian. Tapi tidak juga keberanian, tapi ada beberapa faktor yang harus mendukung kan. Apa yang bisa kita bagi dengan sahabat Radar Palu ini? Kalau saya kan sebenarnya memang saya kan tidak 100% full entrepreneur ya. Oke. Jadi saya sebenarnya apa namanya, seorang profesional bekerja di sebuah perusahaan, gitu ya. Kemudian melakukan bisnis. Jadi itu memang hal yang berbeda. Oke. Ya, kita di 100% menjadi seorang profesional atau 100% menjadi seorang entrepreneur. Nah, karena pengalaman saya ini berada di dua dunia ini, dan apa namanya, ya saya membimbing kedua hal ini gitu. Saya membimbing bisnis saya supaya berhasil, saya juga membimbing dunia profesional saya di dalam karir. Yeah. Jadi sih memang kalau tipsnya adalah kalau kita mau melakukan bisnis yang bisa kita sambil kerja, yang pertama memang bisnisnya harus konsisten. Yeah. Supaya apa? Supaya bisnisnya bisa berjalan sendiri. Memang nggak bisa dikatakan 100% ya, 100% autopilot. Bisa orang bilang kan bisa autopilot aja gitu di depan. Sebenarnya jujur-jujuran ya memang masih ada keterlibatan kita. Makanya kalau saya itu dari pagi sampai jam 5 yang ngurusin pekerjaan, pastinya ngurusin pekerjaan saya. Tapi di luar itu saya ngurusin bisnis saya. Tapi sama sekali tidak terganggu. Karena kenapa? Karena setiap outlet saya pun sendiri punya manajer, punya penanggung jawabnya, dan organisasinya juga sudah terapi. Gitu. Jadi job-nya sudah ada, mereka punya absensi sudah ada, terus itu dia punya sistem juga sudah ada CCTV, terus sistem keuangannya juga sudah ada. Gitu. Jadi saya tinggal cross check aja, oh ini kontrol ya. Nah, jadi dan juga setiap outlet punya ini manajernya masing-masing. Jadi saya masih tetap bisa fokus di pekerjaan saya, dan dalam waktu luang itu ya saya mengontrol aja, kontrolin bisnis. Itu sih Pak. Jadi memang yang pertama adalah time management. Waktu yang kedua adalah bisnis yang sistem. Baik Pak Hendra, sahabat Radar Palu, Pak Hendra mungkin di closing apa yang mau disampaikan ini ke sahabat Radar Palu, khususnya ya orang yang mau usaha ya, seperti saya pengusaha juga Pak. Atau kita berkolaborasi Iya. Mungkin kolaborasi podcast gitu. Bisa. Nah, siap. Jadi kalau menurut saya mungkin ini ya, apa namanya, ya doing the business is good, tapi jangan lupa kita bisa memberikan dampak, memberikan impact pada society, tidak hanya berpikir semata kaitan keuntungan, tapi kita bisa memberikan dampak pada orang lainnya, bisa berdampak buat orang lain. Baik, terima kasih Pak Hendra. Thank you Pak. Untuk kedua kalinya, mungkin ketiga kali dan selanjutnya kita bisa diskusi lagi. Baik, sahabat Radar Palu, terima kasih Anda masih bersama kami di podcast Radar Palu. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain.
tetap di Radar Palu Podcast. Saya Roni Sandi pamit. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Thank you.